Istri berselingkuh dengan ayah tiri saya agar dia bisa mendapatkan mensyahn senilai $1 juta. Tanpa dia sadari bahwa itu adalah mensyahn saya. Saya berada dalam masalah besar sehingga saya merasa malu untuk mengakui situasi saya. Dengan rasa malu, saya maksud adalah rasa malu yang sangat dalam. Ya, bagaimana lagi saya harus mengatakan bahwa istri saya selama 7 tahun berselingkuh dengan ayah tiri saya? Ya, istri saya berselingkuh dengan suami ibu saya. Saya berusia 38 tahun, menikah selama 7 tahun dengan Celia, 38 tahun. Hubungan kami sangat normal dengan pahit manis yang kami alami. Kesedihan kami kebanyakan karena istri saya merasa saya terlalu terikat pada ibu saya. Ya, dia menyebut saya anak ibu. Sekarang, saya tidak akan membela itu karena ibu saya sudah tidak ada. Dia meninggal 2 tahun yang lalu. Saya senang bahwa saya bisa mencintainya dengan cara yang dia layak. Dia sendirian membesarkan saya dan memberikan yang terbaik dari segala yang dia bisa dan melampaui kemampuannya. Ibuku adalah orang tua tunggal bagi saya sampai 10 tahun yang lalu sampai dia bertemu dengan Andrew. Andrew adalah seorang pria bercerai pada usia 50-an ketika dia menikahi ibu. Saya tidak tahu apa yang ibu saya lihat di Andrew sehingga dia menikahinya setelah sendirian selama 2 dekade. Andrew tidak ada bagi saya ketika ibu masih ada di sini. Saya biasanya mengunjunginya 2 kali seminggu tetapi percakapan saya dengan Andrew tidak berlanjut melebihi sapaan formal dan senyuman. Saya tidak tahu mengapa saya tidak bisa menerima dia sebagai figur ayah tetapi saya tidak pernah menunjukkan ini kepada ibu. Saya senang bahwa dia mendapatkan teman saat hari-hari terakhir hidupnya. Dan setelah kematiannya, tidak ada pertanyaan tentang keberadaan Andrew dalam hidup saya. Saya bahkan tidak bertemu dengannya setelah pemakaman ibu meskipun dia masih tinggal di rumah ibu saya. Ini menjadi masalah bagi saya ketika saya menemukannya duduk dengan istri saya dengan lengannya melingkari miliknya. Itu bukan pelukan ramah atau tua. Saya tidak suka bahasa tubuhnya atau lebih baik saya katakan kimianya. Ini juga aneh karena dinamika keluarga kami. Seperti yang saya sebutkan, saya tidak dekat dengan ayah tiri saya. Dan Celia juga tidak dekat dengannya jadi melihat kenyamanan semacam itu di antara mereka sangat tidak nyaman bagi saya. Saya berada di mobil saya dan mereka duduk di sebuah kafe pinggir jalan. Saya meninggalkan kantor lebih awal hari itu untuk bertemu salah satu teman lama saya. Tempat di mana saya melihat mereka jauh dari rumah saya dan bahkan kantor saya. Saya biasanya tidak pergi ke daerah itu. Saya pergi untuk bertemu teman saya tetapi saya terganggu sebagian besar waktu. Teman saya terus bertanya-tanya apakah ada yang mengganggu saya. Saya hanya mengatakan itu hanya tentang pekerjaan mendesak. Bagaimana saya bisa memberitahunya tentang apa yang saya lihat di perjalanan saya? Saya pulang. Saya tidak berpikir tetapi menghadap Celia bahwa saya melihatnya dengan Andrew. Dia memutih dan tidak bisa berkata-kata. Kemudian dia berkata ya, saya bertemu dengannya untuk makan siang. Saya bertanya mengapa tiba-tiba. Dia mengatakan dia bertemu dengannya dan kemudian dia menawarkan untuk makan siang bersama. Dari cara saya menatapnya dia mengerti bahwa saya telah melihat sesuatu yang seharusnya tidak saya lihat. Dia berkata ayah tiri Anda sangat sedih karena kehilangan ibu Anda. Saya mencoba menghiburnya. Orang tua yang miskin itu kesepian dan tidak punya siapa-siapa untuk diajak bicara. Itulah mengapa dia memegang tangan saya saat mengungkapkan kesedihannya. Anda tahu, saya tidak memberitahunya bahwa saya melihat dia memegang tangan saya. Saya melihat dia melingkari tangannya. Dan cara mereka berbicara, itu tidak terlihat seperti dia sedih atau berduka atas kematian ibu saya. Mereka tidak tertawa tetapi bahasa tubuh mereka flirtatious. Saya tidak mengatakan apa-apa tetapi saya tidak percaya alasan dia. Saya memutuskan untuk menyelidiki masalah itu sendiri sebelum konfrontasi lebih lanjut. Celia adalah seorang seniman kuku di sebuah salon kecantikan. Jadi, dia bekerja di akhir pekan dan libur di hari kerja. Itu tidak pernah menjadi masalah di antara kami sampai akhir-akhir ini ketika Celia terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Kami sering bertengkar tentang hal ini dan dia tidak memberi waktu untuk hubungan kita. Dia melawan bahwa saya terlalu membutuhkan dia setelah kematian ibu saya. Dia mengatakan bahwa sebelumnya saya biasa mengunjungi ibu saya 2 kali seminggu jadi ketidakhadiran Celia tidak terlalu mengganggu saya. Dia salah, saya biasa mengunjungi ibu saya di akhir pekan dan pada hari-hari ketika Celia bekerja. Pada hari liburnya, saya selalu memastikan kembali ke rumah tepat waktu untuk menghabiskan waktu dengannya. Sebelumnya, dia sering bertengkar bahwa saya anak ibu dan sekarang dia mengatakan bahwa saya terlalu membutuhkan. Sementara semua ini masih berlangsung, saya melihat dia dengan ayah tiriku. Dan itu menambah kemarahan saya. Beberapa minggu kemudian, itu adalah hari Thanksgiving, ya, saya berbicara tentang Thanksgiving terakhir yang baru saja berlalu, dan dia bersikeras bahwa kita mengundang Andrew. Saya terkejut dengan saran langsungnya. Dia mengatakan Andrew tinggal sendiri dan tidak punya siapa-siapa jadi sebagai keluarga yang diperluas kita harus mengundangnya.
Saya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak pernah mengundang mereka ketika ibu saya masih hidup, dan dia mengatakan ya karena mereka memiliki satu sama lain untuk merayakan malam dan sekarang orang tua yang miskin itu sendirian. Akhirnya, saya menyerah. Saya sebenarnya ingin melihat bagaimana mereka berperilaku di depan saya. Saya tidak akan mengatakan mereka normal karena sekarang saya tahu kebenarannya. Tetapi mereka tidak melakukan apa-apa yang akan menimbulkan kecurigaan jika saya tidak tahu kebenarannya. Saya diam sebagian besar waktu. Saya tidak pernah suka padanya dan kecurigaan saya tentang dia membuat saya merasa tidak suka kehadirannya. Pada dasarnya itu adalah makan malam yang canggung dengan keduanya makan diam-diam dan Celia mencoba memecahkan keheningan dengan topik yang bodoh hanya untuk mendapatkan senyuman palsu dari keduanya. Sangat sulit bagi saya untuk hidup dengan hati yang berat jadi saya memutuskan untuk merencanakan sebuah rencana. Saya berpikir untuk memeriksa teleponnya tetapi itu tidak berhasil karena teleponnya terkunci dan saya tidak ingin terlibat dalam mendapatkan detail tentang meminta kata sandi dan semuanya karena dia akan waspada. Jadi saya datang dengan rencana lain. Saya memberitahu Celia bahwa saya akan pergi keluar kota selama beberapa hari untuk urusan pekerjaan. Pada hari yang dijadwalkan, saya meninggalkan rumah lebih awal dan pergi ke kantor saya seperti biasa. Tetapi sebelum itu, saya memasang perangkat GPS di mobil Celia, dan saya melacaknya dari jarak jauh. Sesaat sebelum siang, dia mengemudi ke tempat Andrew. Saya ingin menangkapnya basah tetapi saya khawatir apa yang terjadi jika saya tiba dan mereka hanya duduk dan mengobrol. Itu akan seperti membuat diri saya bodoh. Jadi, saya meminta bantuan teman saya, Keith. Saya memberitahunya tentang kecurigaan saya dan memintanya untuk mengunjungi Andrew. Ini adalah rencana yang sangat aman. Saya memintanya untuk merekam mereka jika dia menemukan mereka melakukan sesuatu yang mengejutkan. Pintu rumah itu dilindungi dengan kata sandi dan saya hanya berharap Andrew tidak mengubah PIN. Keith khawatir bahwa Andrew mungkin mencurigai dia menyelinap ke rumah. Saya memberitahunya untuk hanya mengatakan bahwa pintu depan terbuka dan dia ada di sana hanya untuk memeriksanya. Pintu utama tidak terbuka di ruang tamu. Ada lorong kecil yang mengarah ke ruang tamu jadi tidak ada yang akan mencurigainya membuka pintu. Setelah meyakinkan, dia setuju. Dia masuk tetapi tidak menemukan mereka di koridor. Dia kemudian melongok ke dalam kamar tidur dengan kamera ponselnya dinyalakan. Dia meletakkan telepon dalam saku kemejanya dengan kamera yang menjulur keluar sehingga mereka tidak mencurigainya. Dia melihat bahwa keduanya tanpa pakaian saling berpelukan. Kemudian dia menangis minta maaf dan meninggalkan rumah sebelum salah satunya menyadari. Andrew mengikutinya keluar bertanya apa yang sedang dia lakukan di sana. Keith mengatakan bahwa dia hanya ada di sana untuk memeriksanya tetapi tidak apa-apa dia akan datang lagi nanti. Dia duduk di dalam mobilnya dan pergi sebelum ada konfrontasi dengan Andrew atau Celia. Tetapi saya katakan teman saya sangat bodoh. Bukannya membuka kamera belakang, kameranya terbuka sepanjang waktu dan tidak ada yang direkam kecuali Andrew dan Celia berteriak pada kemunculan tiba-tiba Keith. Bagaimanapun, saya mendapatkan konfirmasi yang saya butuhkan. Saya sudah memasang 2 set pakaian dan perlengkapan mandi saya sebelum meninggalkan rumah hari itu jadi saya pergi ke rumah Keith. Istrinya sedang berada di luar kota di rumah orang tuanya jadi dia bersikeras saya tinggal bersamanya sampai semuanya terselesaikan. Celia tahu bahwa Keith pasti telah memberitahu saya kebenaran. Dia mengirim pesan kepada saya bertanya kapan saya akan pulang. Saya tidak membalas. Ya, saya mengabaikannya. Dia telah membuat telepon saya berdering dengan pesan dan panggilan tak berujung. Dia pikir saya sedang di luar kota untuk urusan pekerjaan. Itu terjadi 4 hari yang lalu. Saya telah menghubungi seorang pengacara secara virtual. Saya tidak ingin melihat wajahnya lagi. Saya akan memberikannya surat cerai dan mengusirnya dari rumah saya. Update 1, butuh 10 hari bagi pengacara untuk mengirim surat cerai. Celia tidak siap untuk menandatangani surat-surat itu dan ingin berdiskusi. Pengacara saya menyarankan kita pergi untuk penyelesaian di luar pengadilan jika memungkinkan karena itu akan mengurangi waktu dan uang kita secara signifikan. Lihat, saya seorang pria penjualan dengan pekerjaan reguler. Saya memiliki batasan tertentu dalam dana yang saya habiskan untuk pengacara dan juga cuti yang terbatas untuk menghadiri sidang pengadilan. Jadi saya setuju untuk pertemuan di hadapan pengacara. Tetapi ketika saya pergi untuk pertemuan, dia bersikeras untuk berbicara secara pribadi dengan saya. Saya menolak tetapi pengacara saya memintanya untuk melakukannya tetapi tidak mengatakan atau berkomitmen pada apapun yang dia minta. Dia menetapkan kerangka tertentu untuk menjaga pertemuan saya di dalamnya. Seperti tidak menyentuh, tidak merangkul, tidak mengakui dosa dan semuanya. Saya merasa jijik dengan kehadirannya. Dia mencoba merangkul saya tetapi saya menjauhkannya. Dia mengatakan ini semua adalah kesalahpahaman. Setelah membaca begitu banyak kisah perselingkuhan di Reddit, saya tahu apa yang harus dikatakan semua orang yang selingkuh. Saya bilang ya, tentu, kamu sedang mencoba membantu seorang pria tua dari kesendirian, kan?
Dia mengatakan apapun yang Keit lihat adalah benar dan dia tidak menyangkalnya, tetapi hanya pelukan dan tidak ada yang lain. Ya, tentu, pelukan tanpa pakaian. Tapi ini tidak cukup. Apa yang dia katakan selanjutnya membuat saya terkejut. Dia mengatakan dia melakukan itu untuk melindungi masa depan kita. Benarkah? Bagaimana mungkin? Dia mengatakan lihat, ibumu meninggalkan semua kekayaannya kepada Andrew dan sekarang jika dia menikah dengan orang lain, wanita itu akan berhak atas kekayaan itu. Properti keluarga Anda akan berpindah ke orang lain. Saya mengatakan itulah mengapa kamu berselingkuh dengan ayah tiri saya sehingga kamu bisa menjadi ibu tiriku dan mengambil kekayaan ibu saya. Apakah Anda melihat kompleksitas dalam dinamika keluarga ini? Saya merasa pusing dengan BS-nya sehingga saya keluar dari ruang pertemuan. Setelah saya kembali, pengacara saya meminta rincian percakapan dan saya memberitahunya semuanya. Dia tertawa sejenak, tetapi dia tertarik untuk mengetahui tentang warisan yang ibu saya tinggalkan. Ibu saya meninggalkan sebuah rumah yang dia warisi dari paman ibunya. Itu adalah mensyahen besar di luar kemampuan saya. Menariknya, Celia selalu mengincar mensyahen itu. Setelah pernikahan kami, dia bahkan bersikeras bahwa kami pindah ke mensyahen itu. Saya senang bahwa Celia ingin tinggal bersama ibu saya tetapi tidak. Celia ingin ibu pindah ke apartemen saya dan kami mengambil mansionnya tetapi saya menolaknya. Itu rumahnya dan mengapa dia harus pergi? Celia berkata bahwa kamu adalah satu-satunya anak perempuan ibumu jadi rumah itu akan menjadi milikmu. Jadi mengapa tidak pindah sekarang? Ini menyebabkan pertengkaran sering antara kami jadi suatu hari saya hanya berbohong kepadanya bahwa ibu telah menulis surat wasiat rumah itu kepada Andrew. Dan Anda lihat, berapa harga yang harus saya bayar untuk kebohongan itu. Celia mengejar ayah tiri saya sehingga dia bisa mendapatkan rumah itu. Ada informasi lain yang tidak diketahui Celia. Setelah kematian ibu, saya tidak mentransfer kepemilikan rumah ke nama saya. Saya ingin Andrew tinggal di sana sampai dia mau. Dengan mentransfernya ke nama saya, akan seperti, dia tinggal di properti saya dan saya yakin dia tidak akan menyukainya. Selain itu, transfer nama tersebut mahal dan saya kekurangan uang pada saat itu. Jadi saya biarkan saja. Dan saya senang saya tidak mentransfernya karena Celia akan berhak atas separuh properti itu selama perceraian kami. Atau mungkin dia tidak akan berselingkuh dengan Andrew dalam kasus itu, saya tidak tahu. Tapi seorang penipu selalu menjadi penipu dalam setiap situasi. Ya, ibu saya telah menulis surat wasiat rumah itu kepada saya tetapi Celia tidak tahu itu. Celia ingin saya memikirkan ulang tentang perceraian. Dia mengatakan bahwa dia akan segera membujuk Andrew untuk memberikan rumah itu. Dan jika saya tidak menceraikannya, mensyahen itu akan menjadi milik kami. Saya tertawa pada tawarannya dan mengatakan tidak. Terima kasih atas tawarannya. Semoga berhasil dengan mensyahen Anda. Dia tersenyum dan mengatakan Anda kehilangan banyak dengan perceraian ini. Saya tersenyum dan mengatakan saya tidak peduli. Saya tidak tahu apakah dia selalu bodoh seperti itu atau jika dia hanya berpura-pura untuk menyelamatkan dirinya dari rasa malu, tetapi saya tidak peduli. Celia tahu bahwa saya tidak memiliki kekayaan substansial kecuali tabungan dalam rekening bersama kami yang dibagi dan dibagi di antara kami. Saya merasa sangat lega setelah perceraian saya selesai. Jika kapan saja Celia mengetahui kebenaran tentang kepemilikan mensyahen, dia tidak akan pernah bercerai dengan saya dan saya tidak bisa berbagi warisan ibu saya dengan wanita itu. Celia menggali kuburnya dengan mengakui niatnya di balik berkencan dengan Andrew. Karena saya akan menggunakan itu untuk mengusir Andrew dari kehidupannya. Saya melihat Andrew menjemputnya dari pengadilan dan membantunya dengan semua masalah hukum selama perceraian kami. Saya hanya menunggu perceraian selesai untuk menghancurkan gelembungnya dan kemudian melihat reaksinya. Sekarang itu sudah selesai. Langkah selanjutnya yang akan saya lakukan adalah menghancurkan cintaku, Celia. Update 2, setelah perceraian saya selesai, saya mengirim rincian pengakuan Celia kepada Andrew. Dia berkata bahwa Anda tahu bahwa ibumu telah menulis surat wasiat rumah ini kepada Anda. Saya berkata, ya saya memiliki surat wasiatnya tetapi Celia tidak tahu dan dia akan meminta Anda untuk memberikan mensyahen itu padanya. Saya tidak melakukan layanan baik kepada dia dengan mengungkapkan kebenaran. Saya hanya ingin menghancurkan gelembung Celia. Gadis malang itu bermimpi memiliki mensyahen ibu saya. Andrew memberitahu saya bahwa belakangan ini Celia secara tidak langsung bertanya-tanya tentang surat wasiatnya dan siapa yang akan mendapatkan warisannya tetapi dia tidak mengerti niatnya karena dia tidak memiliki kekayaan yang mampu. Saya tidak ingin memiliki kode saudara dengan Andrew jadi saya mengakhiri percakapan itu di situ. Beberapa saat kemudian, saya mendapat panggilan dari Celia. Biasanya, saya tidak akan meresponsnya. Tetapi kali ini saya melakukannya karena saya tahu apa yang akan dibicarakannya. Dia berteriak dari ujung sana, mengapa kamu tidak memberitahuku bahwa ibumu telah menulis surat wasiat rumah untuk namamu? Aku mengelilingi pantat pria tua itu, secara harafiah, untuk melindungi propertimu, dan kamu benar-benar menghancurkanku.
Saya hanya tertawa pada makiannya karena itu keluar dari tempat luka. Saya berkata, "Terima kasih banyak dan semoga berhasil dengan permainanmu." Saya menutup telepon dan memblokirnya. Beberapa hari kemudian, dia menelepon saya lagi dari nomor tidak dikenal, mungkin dari teman-temannya atau koleganya. Dia memberitahu saya bahwa Andrew telah putus dengannya. Entah bagaimana dia mengetahui bahwa dia bersamanya hanya untuk warisan dan sekarang saat kebenaran terungkap, dia membuangnya. Dia menyebutnya sebagai pelacur serakah. Dia menghujatnya dan mengatakan bahwa dia sedang berusaha membantunya mengatasi kesepian namun dia berbalik melawannya. Saya tidak tahu mengapa dia masih berusaha menampilkan dirinya sebagai wanita suci ketika kebenarannya sudah terungkap. Saya menjawab dengan sinis bahwa ya, kamu tidur dengan semua orang tanpa pamrih dan hanya demi kebaikan orang lain. Kamu tidak memiliki niat yang tersembunyi. Dia mengatakan bahwa dia bersama Andrew demi saya sehingga dia bisa mendapatkan Manshahn untuk saya dan sekarang dia mengatakan bahwa dia mencoba membantu Andrew mengatasi kehilangan dan kesepian. Dia adalah jiwa murni. Dia tidak berhenti di situ. Dia mencoba segala cara untuk menghubungi saya, merayu saya, terkadang memanipulasi agar saya kembali bersamanya. Dia muncul di rumah saya, kantorku, dan bahkan di beberapa tempat umum biasa yang saya kunjungi. Ya, sungguh tidak masuk akal bahwa dia muncul di gym saya dan mencoba mengepung saya untuk berbicara dengannya. Itu adalah mimpi buruk yang sangat mengerikan tetapi saya mengabaikannya seolah dia hanyalah orang asing bagi saya. Secara teknis, dia memang orang asing karena perceraian kami sudah selesai. Update 3, saya pikir saga ini sudah berakhir tetapi masa laluku muncul begitu saya mengubah kepemilikan Manshahn ke nama saya. Tuhan tahu apa obsesinya dengan rumah itu. Saya mengerti, siapa yang tidak ingin memiliki Manshahn senilai jutaan dolar itu. Tetapi saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi dia untuk menerima kenyataan. Setelah 6 bulan perceraian saya memutuskan untuk mentransfer Manshahn ke nama saya. Seperti yang saya tulis sebelumnya, saya belum melakukannya sampai saat itu karena saya tidak memiliki cukup tabungan untuk ditransfer. Sekarang bahwa saya sudah bercerai dan pengeluaran saya secara substansial berkurang, saya bisa menyisihkan jumlah transfer dalam 4 hingga 5 bulan. Sebelum mengajukan transfer, saya memberitahu Andrew tentang hal itu. Bagaimanapun, dia tidak tinggal di rumah itu lagi setelah saya mengetahui perselingkuhannya dengan Celia. Saya tidak memintanya untuk pindah meskipun, tetapi dia merespons bahwa dia akan mengambil sisa barang-barangnya dari rumah dan dia melakukannya. Dia membuat saya menjadi admin sistem kunci rumah itu. Butuh beberapa bulan untuk persiapan dokumen dan sementara itu, saya memperbaiki catnya. Taman dan kolam renang juga tidak terawat untuk waktu yang lama, jadi saya membersihkannya semua. Saya tidak berhubungan dengan Celia dan sesuai dengan percakapan terakhir yang saya miliki dengannya, Andrew juga telah putus dengannya. Jadi saya bingung ketika dia muncul di Manshahn saat salah satu hari pembersihan. Saya tidak berada di sana dan manajer pembersihan mengatakan bahwa seorang wanita datang dan ia sedang berkeliling di rumah. Mereka mencoba menghentikannya masuk tetapi dia memberitahu mereka bahwa dia adalah istri saya. Hahaya. Tapi dari cara dia meraba-raba dinding dan interior rumah, mereka mencurigainya sebagai penyusup. Memang dia penyusup dan saya memberitahu mereka untuk menendangnya keluar dan saya tidak memiliki istri. Mereka melakukannya seperti yang diinstruksikan dan kemudian memberi saya telepon konfirmasi bahwa wanita itu sudah keluar dari rumah. Tidak ada hadiah bagi yang menebak jika dia muncul di rumah saya. Ya, dia melakukannya. Dia menangis dan meratapi bahwa saya telah meninggalkannya ketika dia tidak melakukan kesalahan dan bahwa niatnya murni. Saya memberitahunya untuk mencari terapi dan bahwa dia perlu memeriksa rumah sakit jiwa bukan rumah saya. Dia ingin saya membiarkannya masuk ke dalam rumah dan berbicara tetapi saya tidak melakukannya. Saya menutup pintu di mukanya. Saya juga telah mengajukan perintah penahanan terhadap Celia di properti Manshahn saya. Peluangnya untuk menyelinap ke tempat itu atau merusaknya rendah karena dia belum pernah bersikap kasar. Namun, saya tidak percaya padanya. Dan saya harus melakukannya untuk melindungi kepentingan penyewa baru rumah itu. Saya tidak ingin Celia membuat masalah bagi mereka tanpa alasan. Sampai sekarang semuanya berjalan lancar dan saya harap saya tidak perlu membuat pembaruan lebih lanjut dalam thread ini. Saya ingin bab Celia berakhir sehingga saya bisa melanjutkan hidup saya. Itu adalah mimpi buruk yang sangat mengerikan tetapi saya mengabaikannya seolah dia hanyalah orang asing bagi saya. Secara teknis, dia memang orang asing karena perceraian kami sudah selesai. Update 3. Saya pikir saga ini sudah berakhir tetapi masa laluku muncul begitu saya mengubah kepemilikan Manshahn ke nama saya. Tuhan tahu apa obsesinya dengan rumah itu. Saya mengerti, siapa yang tidak ingin memiliki Manshahn senilai jutaan dolar itu. Tetapi saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi dia untuk menerima kenyataan. Setelah 6 bulan perceraian saya memutuskan untuk mentransfer Manshahn ke nama saya. Seperti yang saya tulis sebelumnya,
Saya belum melakukannya sampai saat itu karena saya tidak memiliki cukup tabungan untuk ditransfer. Sekarang bahwa saya sudah bercerai dan pengeluaran saya secara substansial berkurang, saya bisa menyisihkan jumlah transfer dalam 4 hingga 5 bulan. Sebelum mengajukan transfer, saya memberitahu Andrew tentang hal itu. Bagaimanapun, dia tidak tinggal di rumah itu lagi setelah saya mengetahui perselingkuhannya dengan Celia. Saya tidak memintanya untuk pindah meskipun, tetapi dia merespons bahwa dia akan mengambil sisa barang-barangnya dari rumah dan dia melakukannya. Dia membuat saya menjadi admin sistem kunci rumah itu. Butuh beberapa bulan untuk persiapan dokumen dan sementara itu, saya memperbaiki catnya. Taman dan kolam renang juga tidak terawat untuk waktu yang lama, jadi saya membersihkannya semua. Saya tidak berhubungan dengan Celia dan sesuai dengan percakapan terakhir yang saya miliki dengannya, Andrew juga telah putus dengannya, jadi saya bingung ketika dia muncul di Mansion saat salah satu hari pembersihan. Saya tidak berada di sana dan manajer pembersihan mengatakan bahwa seorang wanita datang dan ia sedang berkeliling di rumah. Mereka mencoba menghentikannya masuk tetapi dia memberitahu mereka bahwa dia adalah istri saya. Hahaya. Tapi dari cara dia meraba-raba dinding dan interior rumah, mereka mencurigainya sebagai penyusup. Memang dia penyusup dan saya memberitahu mereka untuk menendangnya keluar dan saya tidak memiliki istri. Mereka melakukannya seperti yang diinstruksikan dan kemudian memberi saya telepon konfirmasi bahwa wanita itu sudah keluar dari rumah. Tidak ada hadiah bagi yang menebak jika dia muncul di rumah saya. Ya, dia melakukannya. Dia menangis dan meratapi bahwa saya telah meninggalkannya ketika dia tidak melakukan kesalahan dan bahwa niatnya murni. Saya memberitahunya untuk mencari terapi dan bahwa dia perlu memeriksa rumah sakit jiwa bukan rumah saya. Dia ingin saya membiarkannya masuk ke dalam rumah dan berbicara tetapi saya tidak melakukannya. Saya menutup pintu di mukanya. Saya juga telah mengajukan perintah penahanan terhadap Celia di properti Mansion saya. Peluangnya untuk menyelinap ke tempat itu atau merusaknya rendah karena dia belum pernah bersikap kasar. Namun, saya tidak percaya padanya, dan saya harus melakukannya untuk melindungi kepentingan penyewa baru rumah itu. Saya tidak ingin Celia membuat masalah bagi mereka tanpa alasan. Sampai sekarang semuanya berjalan lancar dan saya harap saya tidak perlu membuat pembaruan lebih lanjut dalam thread ini. Saya ingin bab Celia berakhir sehingga saya bisa melanjutkan hidup saya.